Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Clemensia Amur, seorang pendidik di SMA swasta Santo Gregorius Reo yang merupakan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang masih merupakan bagian dari modul 1.1, yakni koneksi antar materi. Yang perlu kita ketahui adalah pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan di kelas adalah yang pertama hanya sebatas mentransfer materi pelajaran. Yang kedua, saya sekedar mengejar tercapaian kompetensi dasar yang sudah ditetapkan untuk satu semester. Yang ketiga, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Dan yang berikut, saya lebih mengutamakan ketuntasan materi dibandingkan memahami karakteristik murid. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, ketika saya coba melakukan kegiatan evaluasi di kelas, misalnya dalam bentuk ulangan harian ataupun ujian, saya selalu beranggapan bahwa yang pertama, jika nilai anak didik saya sudah mencapai KKM, maka pembelajaran dinyatakan berhasil. Yang kedua, saya enggan memberikan kesempatan kepada murid karena saya takut akan menghabiskan waktu pembelajaran. Yang ketiga, saya selalu beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran. Yang keempat, saya hanya memenuhi jam pelajaran saja. Yang kelima, saya sering memberikan tugas tanpa pendampingan perorangan. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan pembelajaran saya masih berpusat pada guru atau yang sering dikenal dengan metode teacher center. Sebelumnya, dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya tidak peduli apakah materi yang saya berikan atau materi yang saya bagikan sudah dipahami dengan baik ataukah belum oleh anak didik saya. Pada intinya, saya hanya ingin mengejar pencapaian materi saja. Nah, Bapak Ibu bisa simak di video berikut ini betapa jenuhnya dan betapa bosannya anak didik saya mendengarkan materi yang saya bawakan. Dari video pembelajaran yang sudah kita simak tadi, maka terlihat bahwa sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, pembelajaran yang saya lakukan adalah saya lebih sering meminta siswa untuk menghafal materi tanpa memberi ruang agar siswa dapat terlebih dahulu memahami konsep dari materi yang ingin saya berikan. Lalu yang berikut, saya sering merasa gagal ketika banyak anak didik saya yang nilainya tidak tuntas setelah saya melakukan evaluasi, misalnya dalam bentuk penugasan atau ulangan atau ujian. Namun, setelah saya memaknai dan mempelajari modul 1.1 ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sungguh menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya praktikkan selama ini sebagai seorang pendidik sangatlah tidak tepat.
Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa ada yang perlu dan harus saya ubah, terutama dalam kaitannya dengan pembelajaran saya di kelas. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya dari satu aspek saja, melainkan harus meliputi seluruh aspek pembelajaran yang ada, seperti aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya sadar bahwa murid bukan lagi sebagai objek dalam pembelajaran, melainkan murid adalah subjek dalam pembelajaran, di mana kita harus memberikan kebebasan kepada murid kita, yakni kebebasan untuk berekspresi, kebebasan mengemukakan pendapat, dan yang berikut kebebasan untuk berkreasi, sehingga pembelajaran kita menjadi lebih menyenangkan. Lalu yang berikut, guru adalah fasilitator dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu guru hebat, beberapa poin penting lainnya yang harus menjadi perhatian kita bersama setelah mempelajari modul 1.1 ini, yakni yang pertama, guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dan mengajar dengan penuh ketulusan hati, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan terciptalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang berikut, guru harus mempelajari karakteristik murid, karena murid itu datang dari karakter yang berbeda-beda dengan keunikannya masing-masing, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lalu yang berikut, guru harus memberikan kesempatan kepada murid untuk berkolaborasi sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Pertanyaan berikut, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, saya ingin sedikit berbagi yang dapat segera saya terapkan ataupun yang sudah saya terapkan dalam pembelajaran di kelas setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Antara lain, yang pertama, saya harus menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Yang kedua, saya mendesain pembelajaran yang interaktif dengan menerapkan metode student center. Yang ketiga, saya berusaha menerapkan pembelajaran abad 21, yakni berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang berikut, saya harus mengubah konsep pembelajaran dari menuntut menjadi menuntun. Dan yang terakhir, saya ingin mengenal lebih dalam karakter dan latar belakang anak didik saya dengan membangun komunikasi yang lebih akrab. Nah, Bapak Ibu guru hebat, mari kita simak video berikut ini. Dalam video ini terlihat dengan jelas bahwa saya sudah berusaha untuk menciptakan kelas yang menyenangkan dan mendesain pembelajaran yang interaktif dengan penggunaan alat peraga sederhana untuk mata pelajaran matematika, sehingga anak didik saya terlibat secara aktif dan berkolaboratif dengan menyenangkan.
Nah, Bapak Ibu guru hebat, demikian sudah pemaparan saya terkait kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dari modul 1.1 yang berkaitan dengan koneksi antar materi. Semoga video yang saya buat ini berguna bagi Bapak Ibu guru di luar sana dan memotivasi kita untuk semakin sadar akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Salam dan bahagia.